Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di hari Jumat yang berkah ini untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat berjamaah di masjid kita tercinta, Masjid Miftahul Jannah Rempoa. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, seluruh umat beliau hingga akhir zaman yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Tidak lupa kita doakan bagi saudara-saudara kita, orang tua kita, dan kerabat-kerabat kita yang pada hari ini kurang sehat atau sedang sakit. Semoga Allah memberikan kembali nikmat sehat walafiat. Dan bagi yang sedang ditimpa musibah, agar dikuatkan imannya, diberikan kesabaran, keikhlasan, serta petunjuk solusi terbaik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita, orang tua kita, kerabat kita yang telah meninggalkan dan mendahului kita, agar Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosanya serta menerima segala amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, sebelum kita mulai rangkaian ibadah salat Jumat ini, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman terkait kegiatan dan aktivitas Masjid Miftahul Jannah Rempoa. Yang pertama, laporan keuangan Masjid Miftahul Jannah selama bulan Maret 2021 sebagai berikut. Adapun penerimaannya adalah saldo bulan Februari 2021 sebesar Rp27.353.550. Sedangkan pemasukannya, pendapatan kotak amal Jumat selama bulan Maret sebesar Rp2.880.000. Pendapatan pralek minggu selama bulan Maret sebesar Rp4.738.500. Pendapatan kotak amal sebesar Rp1.900.000. Infak dari hamba Allah sebesar Rp6 juta. Infak hamba Allah sebesar Rp500.000. Infak Bapak Masan SPD sebesar Rp100.000. Infak Insinyur Haji Taufik sebesar Rp5 juta. Infak dari Bapak Dwi Prasetyo SPD sebesar Rp300.000. Hamba Allah sebesar Rp5.300.000. Infak dari almarhum Bapak Yana atau Ibu Yeni sebesar Rp150.000. Infak dari Bapak Yulianto sebesar Rp300.000. Infak Haji Muhammad Makmuri sebesar Rp200.000. Infak dari Ibu Suparmi sebesar Rp300.000. infak dari Ibu Wati atau Pak Agung sebesar Rp200.000,
infak dari Bapak Nuryadi sebesar Rp200.000, infak dari Bapak Eko Supranolo sebesar Rp200.000, infak dari hamba Allah sebesar Rp100.000, dan infak dari Bapak Munjiat sebesar Rp300.000. Adapun jumlah pemasukan penerimaan beserta saldo bulan lalu selama bulan Maret 2021 sebesar Rp56.022.050. Adapun dari sisi pengeluaran kegiatan sholat Jumat pada tiap hari Jumat selama bulan Maret 2021 sebesar Rp2.150.000, honor petugas keamanan sebesar Rp250.000, pembayaran DP Kanopi tahap 2 sebesar Rp6 juta, pembelian tinta printer sebesar Rp261.000, konsumsi rapat menentukan desain gapura masjid sebesar Rp100.000, konsumsi rapat pembentukan panitia menyambut Ramadan sebesar Rp200.000, pembelian 10 batang besi pipa galvanis ukuran 4 inch sebesar Rp4.540.000, pembelian 2 lembar akrilik ukuran 3 mm sebesar Rp1.132.000, pembuatan banner Ramadan sebesar Rp150.000, pembuatan kwitansi keperluan ziz dan kurban sebanyak 20 buku sebesar Rp320.000, pembelian token listrik sebesar Rp202.500, pembelian cat dan keperluan pengecatan sebesar Rp1.802.000, pembelian material bahan bangunan sebesar Rp1.606.000, pelunasan pemasangan kanopi tahap 2 sebesar Rp6.095.500, gaji merbot beserta asuransi BPJS-nya sebesar Rp1.530.000. Adapun biaya administrasi rekening Bank Mandiri sebesar Rp12.500, biaya administrasi rekening tabungan BCA sebesar Rp7.500. Jumlah pengeluaran selama bulan Maret 2021 sebesar Rp26.359.000. Adapun saldo kas per 31 Maret 2021 sebesar Rp29.663.050. Adapun pendapatan kotak amal Jumat lalu pada tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp770.000. Kami segenap pengurus Masjid Miftahul Jannah Rempoa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas donasi, infak, sedekah, baik berupa harta, tenaga, pikiran yang telah diberikan demi mendukung segala kegiatan operasional dan kemakmuran Masjid Miftahul Jannah ini. Semoga Allah memberikan balasan pahala yang berlipat ganda serta memberikan berkahan rizki baginya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selama masa pandemi COVID ini kami sekali lagi mengingatkan para jamaah agar selalu memperhatikan dan menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan. Di antaranya adalah jemaah yang hadir dihimbau untuk menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut secara benar selama beribadah dan beraktivitas di masjid, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun yang telah disediakan di depan pintu masjid, wajib membawa alas sholat atau sajadah masing-masing ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid,
Bagi jemaah yang kurang sehat atau sedang sakit dihimbau agar melaksanakan salat di rumah masing-masing. Aktivitas bersalam-salaman juga hendaknya ditiadakan. Dengan mematuhi protokol kesehatan tersebut, insya Allah kita bisa memutus rantai penularan virus COVID-19 serta menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain yang kita cintai. Yang ketiga, terkait pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini tanggal 2 April 2021, kami sampaikan yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Ustadz Abdul Hakim SQ. Yang bertindak selaku imam Bapak M. Ainul Yakin SQ SSY. Dan muadzin Ustadz Said Durrohim. Waktu penyampaian khutbah tidak lebih dari 20 menit. Waktu salat Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11:59 waktu Indonesia Barat. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi atau sejenisnya, diharapkan untuk menonaktifkan untuk sementara waktu selama ibadah salat dilakukan, agar tidak mengganggu kekusukan salat kita. Mohon agar mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya agar memberi tempat dan kemudahan bagi jamaah lain yang baru datang. Bagi anak-anak agar selalu menjaga ketertiban dan tidak bercanda selama di dalam masjid. Dan kami himbau bagi orang dewasa bisa membantu mengawasi dan menegur apabila terlihat ada anak-anak yang kurang tertib. Demikianlah pengumuman yang bisa saya sampaikan atas nama pengurus Masjid Miftahul Jannah Rempoa. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan pelayanan kami kepada seluruh jamaah dalam melaksanakan kegiatan beribadah di masjid ini. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan petunjuk agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sudah mendekati waktu salat Jumat, maka kami persilahkan khotib untuk menaiki mimbar. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Semoga dari berbagai macam kenikmatan ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, iman kita makin meningkat di hadapan Allah. Dan apabila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita diwafatkan dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga nanti pada yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita panggil memanggil manusia terdapat 3 cara kita memanggil orang, atau dalam bahasa Arabnya kita kenal dengan istilah ada 3 nida. Yang pertama ada yang namanya nida alamah, yang kedua ada yang namanya nida ihanah, dan yang ketiga ada yang namanya nida karomah. Nida alamah adalah panggil memanggil nama orang menggunakan nama aslinya, tidak ada tujuan untuk memuliakan dan apalagi untuk menghinakan. Ada orang yang bernama Amin, kita panggil Amin, itu namanya nida alamah. Ada orang yang bernama Anam, kita panggil Anam, itu namanya nida alamah. Ada orang yang bernama Fatimah, kita panggil Fatimah, itu namanya nida alamah. Jadi nida alamah adalah memanggil nama orang menggunakan nama aslinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dan kalau kita buka Al-Quran, bahwa nabi-nabi terdahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama aslinya atau nida alamah. Nabi Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya Adam. Nabi Nuh dipanggil ya Nuh. Nabi Musa dipanggil ya Musa. Nabi Ibrahim dipanggil ya Ibrahim. Sampai Nabi Isa alaihi salam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama aslinya ya Isa, wahai Isa. Semua nabi-nabi dipanggil oleh Allah menggunakan nama aslinya yang kita kenal istilahnya adalah nida alamah. Yang kedua ada yang namanya nida ihanah. Apa itu nida ihanah? Nida ihanah adalah panggil memanggil nama orang dengan tujuan menghinakan dan melecehkan. Bisa karena perbuatannya dan bisa karena ada sesuatu yang ada di dalam dirinya. Jamaah Jumat, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, bahwa dulu di dalam surga jin merupakan makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin ini namanya Haris. Jadi ada jin dari ada Haris dari kalangan jin, makhluk yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang tunduk, patuh, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hidup ratusan tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada jin dan malaikat untuk sujud menghormati Nabi Adam, karena Nabi Adam memiliki ilmu pengetahuan di atas mereka semuanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Karena Haris dari kalangan jin ini tidak mau sujud menghormati Nabi Adam, maka dirubah namanya menjadi iblis. Jadi iblis adalah makhluk yang tidak patuh dan tidak mau tunduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah Jumat, siapapun di antara umat manusia yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, boleh dia manusia, tapi itu sudah kerasukan iblis. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis ini menggunakan sekuat tenaganya. Iblis ini menggunakan kelompok dan partai terbesarnya di dalam surga, lalu menggoda Nabi Adam untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena menggoda Nabi Adam
untuk mendekati dan memakan buah yang dilarang oleh Allah, maka iblis ini berubah menjadi namanya menjadi setan karena mengajak Nabi Adam untuk maksiat. Artinya jemaah Jumat, siapapun di antara umat manusia yang hidup ini selalu mengajak orang untuk berbuat dosa, mengajak orang untuk berbuat maksiat, boleh manusia, tapi itu manusia yang sudah kerasukan setan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nida ihana adalah panggilan memanggil nama orang dengan tujuan untuk menghinakan dan melecehkan karena ada sesuatu di dalam dirinya dan karena perbuatannya. Yang ketiga, ada yang namanya nida karomah. Nida karomah adalah panggilan untuk memuliakan orang yang dipanggil. Bisa karena ada sesuatu yang ada di dalam dirinya dan bisa karena perbuatannya. Ada seorang yang bernama Yakin, karena dia seorang RT maka dipanggilnya Pak RT Yakin. Memanggil menggunakan nama Pak RT bagian daripada panggilan kemuliaan. Ada seorang yang bernama Baharuddin, dia seorang ustaz, dipanggilnya Ustaz Baharuddin, dipanggilnya ustaz dalam rangka memuliakan. Ini namanya nida karomah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau seluruh nabi-nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama aslinya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, tapi tidak untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an Allah memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad. Yang ada dalam Al-Qur'an panggilan buat baginda Rasul adalah ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Rasul dengan panggilan kemuliaan. Maka ini ajaran buat kita memanggil nama baginda Rasul, jangan langsung sebut namanya, tapi tambahin ya Sayyidi ya Rasulullah. Maka ada dalam ajaran kita nambahin Sayyidina, bagian daripada memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memanggil Nabi Muhammad menggunakan panggilan kemuliaan, enggak langsung menyebut namanya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah Qur'ani. Kalau kita memanggil nama Nabi ya Sayyidi, ya Nabi, ya Rasulullah, sudah Qur'ani lagi. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada makna ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mulia, dan ini bagian daripada makna ayat wa rafa'na laka dzikrak, kami meninggikan panggilan namamu ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nida karomah, panggilan dalam rangka memuliakan. Kalau nabi-nabi terdahulu ada namanya ahlul kitab, maka dipanggil ya ahlul kitab, langsung nama umatnya. Ada nama umatnya Bani Israel, dipanggil ya Bani Israel, langsung nama umatnya. Tapi umat baginda Rasul tidak ada dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhal muslimun, ya ummat Muhammadin. Yang ada adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat, kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dipanggil oleh Allah dalam rangka memuliakan, maka umatnya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala panggilan kemuliaan dengan kalimat yang dipanggilnya wahai orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat, sekitar 10 hari lagi kita umat Nabi Muhammad ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan panggilan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, hai orang-orang yang beriman diwajibkan kalian untuk puasa. Di mana puasanya? Lanjutkan ayatnya, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Ayat yang 183 ini akan ditafsirkan lagi oleh ayat 184-nya, puasa itu diwajibkan di dalam bulan suci Ramadan. Nah jamaah Jumat,
Puasa Ramadan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan kasih sayang. Itu artinya Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad yang mau berpuasa. Ini panggilan keimanan. Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia wajib puasa. Artinya kalau ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku umat Islam, lalu dia tidak puasa, kita pertanyakan bagaimana imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah Jumat, hari ini kita datang salat Jumat, bagian daripada panggilan sayangnya Allah Subhanahu wa taala buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera menuju zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan urusan bisnis. Yang punya warung tutup warungnya, yang punya usaha tutup usahanya. Fas'au ila zikrillah, segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salat Jumat ini jamaah Jumat sekalian, ini panggilan keimanan. Yang mau datang hanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada umat Nabi Muhammad yang ngaku-ngakunya ada umat Islam yang dalam ngakunya tidak menjalankan perintah ini, kita pertanyakan bagaimana keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berbahagialah orang-orang yang beriman dan berbahagialah umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul dimuliakan Allah dalam panggilannya, maka umatnya pun harus memuliakan Allah di dalam panggilannya. Baginda Rasul memanggil umat Nabi Muhammad, umatnya ini sampai-sampai nanti pada hari kiamat akan dicari mana di antara umatku yang cinta kepadaku dan akan selalu bersamaku. Semoga kita nanti pada hari kiamat akan digolongkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghama liman jahada bihi wa kafaru. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adadani amillahi wa ifdalihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa alamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والأمراض والطاعون خصوصا فيروس كورونا يا الله. نستغيث برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا. رب اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا. رب اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.